Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini merupakan hari yang luar biasa. Kita mau merayakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, yakin dan percayalah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu di rumah. Amin. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Buat waktu yang masih Engkau berikan Tuhan untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami roh-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Oh, kami muliakan Engkau Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Oh, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, Menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan, menyembah Allah yang hidup, menyembah Raja yang kekal, Raja yang mastur. Oh, Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, namamu besar, namamu mulia. Oh, mari bangun pujian dan penyembahanmu, bangun, haleluya, bangun rohmu, bangkitkan rohmu, menyembah Tuhan. Oh, haleluya, glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Ya Ramata Karabaishiki ya Rara, Shira haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, katakan tiada satu pun yang luput dengan imanmu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu. Engkau Tuhan, Engkau
karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja yang layak, Engkau Raja yang layak ditinggikan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita mau meluluhkan Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. In the Let our King be lifted up. Hosana. Amin. in the Kau yang kami puji. highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari sekali lagi. Hosana, Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King. Amen. Haleluya. Let our King be lifted up. Hosana. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Baik, shalom. Sekali lagi shalom yang ada di rumah-rumah. Hari ini kita mau bebas melompat buat Tuhan, amin. Haleluya. Karena darahnya telah membebaskan kita oleh darah anak domba Allah. Yes. Oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi kita katakan, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa yang pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Sekarang telah tiba. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Tangan kuasa yang memberitakan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita sama-sama kita katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, yes, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang mulia buat Raja, kita segala Raja. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Kami bersuka Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Raja mulia, Allah pemenang, apa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan sujud menyembah sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Amin. Yesuslah Raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Raja mulia, Dialah Allah pemenang. Allah Mari satukan katakan, kekal, haleluya. berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan kami sujud menyembah sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah.
bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lebih lagi, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah Hanya bagi-Mu yang Yesus. berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Mari satukan katakan, Yesuslah Raja. haleluya, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya sukacita Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang luar biasa. Buat kuasa-Mu. Buat kuasa darah-Mu yang melingkupi setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Mari siapkan hatimu lebih lagi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Yesus. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau sanggup
Kuasa Tuhan, kuasa darahnya sungguh luar biasa. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang besar. Apapun pergumulanmu, kuat kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu. Sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh mulia kuasa darahmu. Sungguh mulia, sungguh mulia Tuhan. Kuasa darahmu Yesus. Kami tinggikan Engkau kuasa, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Yesus Raja. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kami sembah, mari umat pemenang. Sembah Yesus, sembah Tuhan lebih lagi. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah. Kami angkat suara kami Tuhan, menyembah-Mu, terima kasih. Nyala sepertimu, hosana bagimu. Kuat kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu.
pagi ini. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan atas kami. Kami berterima kasih karena Tuhan yang sudah memelihara kami. 1 minggu di belakang kami bisa melewatinya. Karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menopang kami ketika kami lemah, Tuhan yang menyembuhkan kami ketika kami sakit, Tuhan yang membebaskan kami dan meluputkan kami. Terima kasih Bapa. Bibir mulut kami menceritakan tentang Tuhan yang ajaib, hidup dan berkuasa. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di Sekinah Glory Hall di tempat ini. Dan yang ada di rumah-rumah. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah Allah di dalam pertolongan Roh Kudus. Membuka mata hati kami. Untuk kami mengerti. Untuk kami memahami. Betapa Allah mengasihi kami. Urapi hamba-Mu. Dan urapi setiap telinga yang mendengar. Kuduskan kami, layakkan kami. Dan Tuhan, kami siap untuk diberkati. Segala kekuatan kuasa lain, setiap roh-roh yang tidak berkenan, setiap kekuatan-kekuatan manusia, kami minta di dalam nama Yesus, taklukkan semua itu Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau menang atas hidup kami. Terima kasih, singkapkan semua firman-Mu bagi kami. Untuk kami mengerti dan menjadi pedoman bagi kami berjalan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom. Haleluya, sekalipun cuaca kurang begitu mendukung kita. Tapi saya percaya bahwa itu tidak akan pernah melunturkan kasih kita untuk datang di hadirat Tuhan. Untuk datang di rumah Tuhan. Haleluya. Dalam bulan ini kita akan belajar tentang komitmen mengasihi Tuhan. Sama-sama dengan saya mengatakan komitmen mengasihi Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya mau lebih mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengasihi saudara terlebih dahulu. Amin. Ketika kita jauh, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk berkuasa menebus saudara. Sebelum saudara kenal Tuhan, sebelum saudara dan saya berpikir tentang Tuhan, Tuhan sudah pikirkan kita terlebih dahulu. Amin. Itu sebabnya agenda sorga, Yesus mau datang ke bumi ini, Dia mau jadi seperti manusia, Dia mau mati bagi saudara dan saya. Itu bukti yang nyata dari kuasa kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita. Injil Matius pasal 22 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saudara sudah dapat, ada di screen depan, saudara bisa lihat. Dan ada juga di handphone saudara. Saudara bisa membaca dan sama-sama kita merenungkan ayat-ayat ini. Sudah dapat, bilang amin. Oke, mari kita baca. Yang pria dengan saya baca ayatnya yang ganjil, nanti yang wanita baca ayatnya yang genap. Pasal 22 ayat 40, ayat 40-nya akan kita baca secara bersama-sama. Baik yang di rumah-rumah juga siapkan handphone saudara, Alkitab saudara. Dan kita sama-sama membuka hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-35, laki-laki yang ada di tempat ini di Sekinah Glory Hall. Dan yang ada di rumah-rumah, mari kita baca sama-sama. 1, 3. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, 1, 2, 3, wanita. Sama-sama pria. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 sama-sama yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Kita baca sama-sama. 1, 3. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara-saudara, mari saudara perhatikan cerita ini. Ini cerita tentang Yesus sedang ada di kerumunan orang-orang yang mungkin sedang berupaya untuk mencobai dia, yang ingin membuktikan kualitas kasihnya. Manakah yang dia akan pilih, manakah yang dia akan utamakan. Itu sebabnya Yesus bicara kepada mereka hukum yang terutama. Saudara bisa belajar atau saudara bisa melihat pada perikop yang paling atas dari pasal 22, hukum yang terutama. Jadi ada dua hukum yang bergerak di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara suka mengasihi diri saudara sendiri? Bukan mengasihani ya, mengasihi. Saudara paling jaga sekali, ada yang mungkin dari bagian tubuh saudara yang mungkin sakit, saudara jaga dengan baik. Saudara sayang terhadap diri saudara sendiri. Itu sebabnya hukum yang kedua mengatakan kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi ada hukum yang pertama yang mengikat kita dengan Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang mengikat saudara. Sangatlah percuma ketika kita mengatakan saya mengasihi orang lain, tapi kita lupa untuk mengasihi Tuhan, karena ini hukum yang pertama. Hukum yang paling pertama dari hukum yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, ini hukum yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, nanti dalam ayat-ayat yang lain atau dalam cerita kitab-kitab yang lain kita akan belajar sama-sama supaya kita bisa melihat. Kita akan bisa memahami apa itu maksudnya Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Akal budi itu untuk mempertimbangkan, untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan, jiwa bisa merasakan Tuhan itu baik atau tidak, Tuhan itu bela atau tidak, Tuhan itu memberkati atau tidak, Tuhan itu menyertai atau tidak. Akal budi kita untuk bisa mempertimbangkan semua itu. Saudara pernah merasakan Tuhan yang baik? Saudara pernah merasakan Tuhan yang hidup? Saudara merasakan Tuhan itu bela saudara? Nah, akal budi saudara kan bisa mempertimbangkan, betul ya? Bisa mempertimbangkan, itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hati itu yang bisa untuk bisa menilai segala sesuatu. Kapan Tuhan berlaku tidak baik dalam hidup saudara? Ada? Ada? Adakah Tuhan berlaku tidak baik atau curang dalam hidup saudara? Sebaliknya, saudara pernah berlaku tidak baik sama Tuhan? Pernah? Saya pernah berlaku tidak baik sama Tuhan. Saudara pernah berlaku tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pernah merasakan itu? Saudara pernah jauh dari Tuhan? Nah, ketika saya mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, berarti kasih itu menyatu. Betul-betul ada dalam kehidupan, bukan slogan. Kebanyakan orang mengatakan saya mengasihi Tuhan.
saya mengasihi Tuhan. Yesus punya pertanyaan datang kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Sesudah itu Yesus menanyakan lagi, apakah kamu mengasihi aku? Petrus mulai mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kamu. Pertanyaan yang ketiga datang, itu merobek semua. Melunturkan semua tradisi, meruntuhkan semua cara pikir manusia. Karena Yesus bertanya beberapa kali, itu berarti penegasan terjadi. Bahwa kualitas yang dia ingin dapatkan dari kehidupan kita adalah benar-benar yes. Bukan dari ucapan mulut, bukan dari sesuatu yang hanya mampir dalam pikiran kita. Tapi dengan tekad yang bulat yang keluar dari hati kita. Yes, aku mengasihi kamu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, hal yang sama Yesus bilang di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu bilang kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kemarin, minggu-minggu yang kemarin Ibu Uki mengatakan perintah Yesus tidak berat. Perintah yang Yesus perintahkan, Allah perintahkan kepada kita itu tidak berat. Ringan. Karena sudah diceritakan, diatur semuanya di dalam firman Tuhan. Kasihi Tuhan berat enggak? Tidak berat. Mengasihi Tuhan berat? Yesus mengasihi saudara dan saya, dia berpikir itu berat enggak? Tidak. Justru bukan saja dia mengatakan aku mengasihi kamu, tapi dia membuktikan itu dengan mati bagi saudara dan saya. Berarti itu kualitas kasih yang betul-betul dia tunjukkan, bukan semata-mata hanya di ucapan bibir mulut saja, tapi dia betul-betul mempraktekkan kasihnya. Dia mati bagi saudara dan saya, bahkan rela dipermalukan. Karena saudara dan saya ada di dalam kasihnya. Amin. Nah, saudara perhatikan, mari kita baca, ada beberapa banyak ayat untuk kita bisa sama-sama renungkan. Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kalau kita bicara tentang kasih, itu ada di dalam perjanjian lama dan ada juga dalam perjanjian baru. Nah, saudara perhatikan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau saudara perhatikan dalam kitab Injil Matius tadi mengatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Hal yang sama juga Tuhan perintahkan itu dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allah Tuhan Yesus itu waktu dia berfirman, atau dalam perjanjian lama ketika Allah Bapa berfirman kepada orang Israel, dia tidak sedang meminta sesuatu dari saudara. Dia tidak minta saudara beli sepatu baru kepada dia di sorga. Karena dia tidak perlu pakai sepatu itu. Di dalam masa hidup Tuhan Yesus 3,5 tahun dengan para murid dalam pelayanan, dia tidak minta apa-apa. Dia tidak pernah minta, kasihnya tidak bersyarat. Dia tidak minta apa-apa untuk dia melepaskan kasihnya kepada saudara dan saya. Dia tidak minta balikan itu dalam bentuk benda, tidak ada. Dia hanya bilang begini, yang diminta oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi bukti nyata ketika saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Amin. Perintah Tuhan itu kan banyak. Ya kan, nanti kita akan belajar di minggu-minggu yang akan datang. Yang berikut, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Alkitab mengatakan ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Bertindaklah hati-hati,
jalanlah sesuai dengan apa yang difirmankan, maka kamu akan beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ketika saudara mengasihi Tuhan, Tuhan minta saudara menuruti segala firman-Nya atau perintahnya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi jalan yang ditunjukkan Tuhan itu jalan yang benar. Amin. Amin. Jadi ketika saudara mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, kita tidak membuat jalan yang baru atau kita tidak membuat jalan kita sendiri. Atau kita tidak berpikir untuk agenda kita jalankan. Tapi ketika saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, berarti saya merelakan diri saya kepada Tuhan untuk mengikuti setiap perintahnya, mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jalan Tuhan lurus apa bengkok? Jalan Tuhan lurus apa bengkok? Jalan kita bisa bengkok? Bisa. Yang meluruskannya siapa? Tuhan. Dalam kasih-Nya. Ketika kaki saudara mulai beranjak untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, Tuhan punya kuasa. Karena Dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin satupun dari antara kita itu binasa, kata Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Kekal. Nah, Dia sudah merintis jalan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah memulai jalan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan Dia mau kita hidup dalam jalannya itu dengan upaya, dengan hati kita mengasihi Dia setiap saat. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah berarti saudara betul-betul punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, mungkin kalau hujan kayak begini tidak semua jemaat bisa datang. Ya, karena kita juga harus memahami terbatasnya kondisi. Tapi kata beribadah bukan bersalah tempat. Tapi hati saudara dengan saya itu betul-betul terpaut karena saya mengasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. Amin. Ya, kata beribadah berarti ada waktu kita bisa datang bersama-sama dalam persekutuan orang percaya seperti ini. Ketika ada yang mungkin tidak diizinkan dengan waktu yang paling baik, kita bisa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Tapi kualitas hati ketika kita beribadah kepada Tuhan, Allah minta adalah kualitas mengasihi Dia. Percuma kalau saudara dan saya datang dalam hujan-hujan ke tempat ini, tapi ketika kita tidak mengasihi Tuhan, mubasir saudara punya kehadiran. Betul enggak? Iya. Karena saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak bawa tubuh saya saja. Tapi saya bawa jiwa saya bawa hati saya bawa akal budi saya menyatu dengan Tuhan. Saya mengatakan bukan dengan hati saja, tapi dengan jiwa saya juga, dengan akal budi saya juga, menyatu tiga komponen itu. Menyatu hati, menyatu jiwa, menyatu akal budi dan perasaan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Nah, ini Alkitab bilang beribadah kepadanya, kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu sudah paling keren. Jadi ketika saya mengasihi Tuhan, dalam aktivitas saya menyembah Tuhan, dalam aktivitas saya melakukan apa saja di luar gedung ini, kualitas hati saya adalah kualitas hati penyembahan kepada Tuhan. Karena saya mengasihinya. Amin. Mari kita lihat ayat yang lain lagi. Perhatikan. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 15. Kita maju beberapa ayat ke depan. Ulangan pasal 10 ayat 15. Saudara bisa lihat di screen. Yang di rumah-rumah bisa buka Alkitab dan bisa sama-sama kita membacanya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat. Wah, ini kata terpikat keren. Hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Nah, ada apa dengan nenek moyang bangsa Israel? Kalau kita mundur ke belakang dan kita periksa sejarah bangsa Israel, kita mendapati ada bapak-bapak patriark di situ. Bapak-bapak leluhur di situ yang punya nama terpikat di hati Tuhan, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub.
Tiga tokoh ini ada di hati Tuhan. Abraham bukan datang dari orang Yahudi asli atau dari orang Israel asli. Dia dari orang bangsa kafir yang Tuhan pilih dia untuk memulai sejarah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Abraham punya bapa adalah Terah, penyembah berhala. Abraham punya keahlian membuat patung. Dan dia berencana untuk ekspansi dagangnya di Kanaan. Agenda Abraham, Abram saat itu namanya, dia ingin pergi mengembangkan usahanya di Kanaan. Karena Kanaan itu terdiri dari orang-orang enak yang suka juga menyembah berhala. Jadi ketika Abraham berpikir di sana nanti akan ada usaha yang besar, Tuhan punya planning untuk Kanaan. Tuhan ingin membawa bangsa Israel masuk di negeri perjanjian yang namanya adalah Kanaan. Abraham punya agenda pribadi untuk ke Kanaan untuk berdagang patung di sana. Karena dia ahli dalam membuat patung. Tuhan punya agenda kerajaan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri yang ditunjukkan dan diberkati. Dan yang dibilang dalam Alkitab berlimpah susu dan madunya adalah Kanaan. Bagaimana caranya Tuhan menyiapkan Kanaan untuk menjadi Kanaan diberkati atau Kanaan sebagai negeri keberkatan? Dia harus siapkan pribadi atau siapkan leadernya untuk membawa, memimpin, menuntun bangsa Israel masuk di tanah perjanjian. Dia belum ketemukan di antara orang Israel. Dia baru ketemukan di luar orang Israel. Abram. Kebetulan dia adalah orang yang suka menyembah berhala, yang suka membuat patung. Tuhan ubah hatinya di situ. Dalam Kejadian pasal 12, peristiwa pemanggilan Abraham. Saudara baca di situ nanti di rumah. Dan ketika Tuhan bilang, pisahkan dirimu dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu. Dan aku akan membawa engkau ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat namamu masyhur. Di Haran namanya sudah masyhur. Karena dia pembuat patung yang terkenal. Namanya terkenal. Dia di Haran, dia adalah orang yang paling terkenal. Nah, bagaimana Tuhan mau siapkan pribadi yang menuntun orang Israel? Karena bangsa Israel dikenal dalam Alkitab adalah bangsa yang keras kepala, umat yang tegar tengkuk. Yang tidak bisa dikasih tahu, hari ini Tuhan berkati mereka, besok atau malam mereka bisa mengutuki Tuhan. Nah, Tuhan harus siapkan. Saya mencoba untuk memahami cerita ini. Tuhan Allah di sorga tidak bisa berurusan dengan orang Israel sembarangan. Mati semuanya. Peristiwa perjanjian lama itu keras. Tuhan harus siapkan penghubung antara orang Israel dengan Tuhan Allah di sorga. Itu sebabnya Allah mulai melirik ada satu pribadi yang punya aktivitas di luar yang Tuhan mau. Tapi dia tekun melakukannya. Allah ubah hatinya di situ. Kejadian pasal 12. Dia tidak perlu berkompromi dengan keluarga. Dia siap menaati perintah Tuhan. Dan Tuhan bilang, namamu masyhur di sana. Tapi aku akan membuat namamu besar di tempat lain. Amin. Keluar dari sana. Saudaramu, pisahkan diri dari mereka. Kebiasaan mereka, adat istiadat mereka. Pisahkan semuanya. Aku akan bawa kamu. Dan cerita Alkitab. Abraham, dia taat. Dia sudah lihat Kanaan? Sama sekali tidak pernah dia lihat. Tidak ada. Tuhan hanya bilang Kanaan, tapi tempatnya, kompasnya, GPS-nya, apapun tidak ada saat itu. Dan dia setiap kali berjalan menuju ke tanah perjanjian, waktu Allah Bapa, Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abraham di dalam bentuk yang bisa berkomunikasi. Dia membuat mezbah di situ sebagai tanda kehadiran Allah. Sesudah itu dia berjalan lagi. Dan ketika Tuhan Allah menunjukkan wajahnya dan mulai bercakap-cakap, dia mulai membuat kemah lagi di situ, mezbah lagi di situ, sampai dia sampai di Kanaan. Apa yang terjadi dengan yang berikut? Ishak. Ishak juga anak perjanjian. Amin. Yakub anak perjanjian. Jadi kalau Alkitab bilang begini, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Jadi Tuhan itu berkati saudara, mengasihi saudara dan saya, karena ada sejarah di belakang kita. Amin.
Ada sejarah di belakang kita. Ada orang-orang yang sudah Tuhan punya hati terpikat. Saudara pernah terpikat dengan seseorang yang sudah menikah? Ya, saudara pernah terpikat dengan suamimu atau dengan istrimu? Pernah enggak terpikat? Kalau terpikat itu kayak apa tuh? Ada yang bisa terjemahkan? Ya? Tertarik. Kepincut. Kepincut hati. Jadi ketika lihat, wah ini kayaknya dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pakai Alkitab lagi ngomong kan? Ya kan? Luar biasa. Nah kata terpikat berarti betul-betul hati saudara itu. Nah ketika Tuhan terpikat, ini yang dia bilang nih. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah. Yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Amin. Saudara dan saya dipilih. Saudara dan saya dipilih, amin. Karena ada sejarah di belakang yang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan ceritakan dalam ayat ini. Bahwa hanya dari nenek moyang mula hati Tuhan terpikat. Sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah. Yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Israel dipilih dari segala bangsa. Kata dipilih. Ini banyak. 1, 2, 3 berhamburan. Tapi Tuhan turunkan tangan. Dan jatuhkan pilihan. Saudara pernah memilih sesuatu? Yang pas di hati saudara? Betul ya? Ada banyak nih. Jangan jauh-jauh deh. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar. Mau beli cabai. Kan ada cabai di antara semua kerumunan cabai-cabai. Bukan cabai-cabean. Cabai. Ya kan? Ada juga cabai yang kurang bagus kualitasnya. Ada yang busuk. Ya kan? Saudara kan tidak mungkin rau. Orang Kupang bilang rau semua. Dan tidak mungkin saudara akan pilih satu-satu. Yang bagus-bagus, yang bisa bertahan beberapa lama di lemari es. Supaya kantong saudara tidak mengeluarkan biaya lagi untuk membeli. Saudara harus memilih, tomat pun sama, sayur pun sama. Kalau saudara bisa balik belakang, balik tengah, balik semua, lihat akarnya. Ya kan? Itu pasti kan saudara pilih. Nah ini yang Tuhan bilang nih, aku pilih kamu dari semua orang. Nah kenapa? Ada apa dengan pilihan Tuhan? Karena dia sudah mengasihi saudara. Bukankah saudara dan saya sudah ada dalam agendanya Tuhan? Di dalam proyek misi keselamatannya Tuhan. Amin. Bukankah pilihan yang Tuhan pilih dalam ini semua tidak sama satu dengan yang lain? Amin. Halo? Kita semua sama enggak? Tidak. Latar belakang kita kan tidak ada yang sama kan? Sejarah kelam kan semua ada kan? Kita kan masing-masing. Tapi ketika Tuhan yang pilih, suka-sukanya dia pilih. Nggak usah atur Tuhan. Karena kita yang terpilih, kita tidak bisa bilang sama Tuhan gini, pilih yang sama dong sama aku. Nggak bisa. Karena Tuhan yang pilih. Amin. Ketika Tuhan pilih karena kualitas kasihnya sudah dia pikirkan tentang saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan pilih saudara, dia pilih dari semua orang. Dia pilih dari mungkin yang sudah dibuang sama dunia. Mungkin yang sudah dicuekin sama dunia. Mungkin yang sudah diempas sama dunia. Ya mungkin dunia buang saudara dan saya. Tidak pedulikan, dia datang dan dia lihat saudara dan saya. Salah satunya mungkin ada di air comberan. Ralph, aku pilih dia. Kotor memang, tapi aku panggil dia. Aku mandikan dia dengan rahmat. Sucikan dia dengan darahku. Ralph ada di sini. Sama dengan saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi. Katakan sama-sama, saya dikasihi Tuhan. Kasih tahu, angkat tangan taruh di kepala, saya dikasihi Tuhan. Orang yang mengasihi saya mau mati bagi saya. Amin. Saudara perhatikan ayat yang lain. Mari kita lihat ayat yang lain. Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Ada banyak ayat supaya saudara bisa belajar sama-sama. Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Sudah dapat? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jadi ketika saudara mengatakan saya mengasihi Tuhan, otomatis juga dalam kehidupan saya akan menuruti perintahnya, berpegang pada segala ketetapannya, ikuti peraturan Tuhan. Nah saudara, dengan saya tidak bisa buat peraturan sendiri. Tuhan ikut aturan saya.
No, no, no. Saya tidak ikut aturan Tuhan. Tidak bisa. Kita harus ikut aturan mainnya Tuhan. Amin. Siap? Beribadah kepada Dia. Nah, yang nilai saudara dan saya itu semua kan ada seseorang, bukan kita. Upah kan terakhir kita akan terima, betul ya? Saya dan saudara melakukan segala sesuatu atas dasar kasih tanpa melihat hasil. Atau hasil sudah kita dapat dalam keseharian. Diberkati, ada posisi, diberkati dengan keturunan, diberkati dengan segala-gala. Itu hanya berkat-berkat duniawi yang fana, yang kita waktu pulang ke sorga tinggalkan semua dan kita tidak bawa itu. Tapi ada berkat upah yang terbaik yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang akan disediakan Allah Bapa di sorga ketika kita final terakhir tinggalkan bumi ini. Halo? Ikut aturan mainnya Tuhan. Ikut aturan mainnya Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Satu ayat lagi. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang tadi saya sudah mengatakan. Ayat yang tidak asing yang sudah sering kita pakai dalam tema-tema Natal dan sebagainya. Ini ayat yang sudah menjadi ayat favorit saudara dan saya di sekolah minggu. Mungkin saudara suka hafal ayat ini. Tapi mari kembali kita melihat ayat ini. Karena begitu besar, sama-sama baca, 1, 2, 3. Karena begitu besar, bukan begitu sedang, begitu besar. Besar saudara dan saya berbeda dengan besarnya Tuhan. Amin. Besarnya kita ada limitnya, besarnya Tuhan no limit. Mari kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, tidak ada Yesus kedua, satu aja. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Proyek kasih sudah dipikirkan sejak dunia belum dijadikan, diciptakan. Sudah dipikirkan. Dalam ayat yang lain, Tuhan sudah memikirkan saudara sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah tahu akan lahir semua wajah-wajah seperti ini dalam ruangan ini. Dia sudah berpikir dengan segala karakter kita yang kita bawa dari segala orang tua kita, dari segala nenek moyang kita, karakter-karakter yang duniawi yang diturunkan, segala macam ikatan. Dia sudah pikir semuanya. Dia sudah pikir semuanya. Bagaimana nanti di box mana Ralph akan jatuh. Di sebelah mana Ralph akan tersandung. Dia sudah pikir semuanya. Tapi jauh dari semua yang saudara dan saya lakukan aktivitas duniawi. Di paling ujung Dia sudah tunggu kita dengan kasih-Nya. Dia sudah menyediakan kasih-Nya jauh sebelumnya. Saudara jatuh dengan saya ya. Kita tersandung berkali-kali ya. Tapi jauh sebelumnya Dia tidak membinasakan saudara. Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Dia menanti saudara dengan sabar. Dia sabar terhadap semua kesalahan. Sampai pada satu titik Dia pilih saudara. Dia mandikan saudara dan saya dengan rahmat-Nya. Dan Dia mengatakan, aku mengasihi kamu. Amin. Itu yang membuat sampai hari ini. Kalau saudara baca firman Tuhan. Kalau saudara dan saya ikuti semua lagu-lagu, pujian penyembahan, ada kata-kata penting yang terdapat dalam semua syair, lagu yang saudara nyanyikan. Kita mengatakan Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau baik buat saya. Amin. Karena begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Mari saudara perhatikan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka sudah pasti akan nampak hal-hal yang seperti ini. Saudara perhatikan. Kalau saya mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, semua kita mau ikut aturan main Tuhan, hidup menurut jalan yang ditetapkannya, ikut peraturan-peraturan Tuhan yang Alkitab mengatakan tidak berat, peraturan Tuhan itu ringan karena Dia hanya mau kita terlatih dalam hal mengikuti aturan mainnya, maka semua ini akan nampak. 3 hal ini pasti akan nampak ketika saya mengatakan saya mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita akan menuruti perintah-Nya.
kita akan mengikuti perintahnya. Perhatikan baik-baik. Perintah Tuhan, kasihi. Perintah Tuhan, setia. Perintah Tuhan, mengampuni. Perintah Tuhan apa lagi? Halo? Ketaatan. Perintah Tuhan apa lagi? Sabar. Perintah Tuhan apa lagi? Setia. Perintah Tuhan apa lagi? Melakukan kebaikan, memberkati orang. Apalagi? Menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Itu semua bagian-bagian daripada elemen kita mengasihi Tuhan. Ketika saya mengatakan bahwa saya mengikuti perintahnya, nanti minggu-minggu yang akan datang saya akan kupas tentang kualitas kasih yang kedua. Kadang-kadang orang mengatakan, saya mengasihi, tapi dengan Tuhan enggak. Tapi dia dengan sesama iya. Tapi dengan Tuhan enggak, kualitas kasih. Karena ketika saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, otomatis saya mengikuti perintahnya Tuhan. Tidak bisa saya mengatakan saya mengasihi orang, karena ketika saya mengatakan saya mengasihi saudara, otomatis kasih yang sama bobot yang pertama saya harus dengan Tuhan dulu. Karena ketika saya gagal dalam mengasihi Tuhan, kasih saya terhadap sesama itu semu omong kosong di dalamnya. Tidak ada kualitasnya. Karena kualitas kasih yang saya tunjukkan buat sesama, berarti kualitas yang sama Tuhan bilang kepada Tuhan Allahmu. Jangan lupakan ini. Karena kebanyakan orang bermain di area ini. Cukup saya mengasihi saudara. Tapi ikut aturan main Tuhan tidak boleh. Tidak mau. Ikut perintah Tuhan tidak mau. Hidup menurut jalan Tuhan tidak mau. Lepas ini, lepas itu yang Tuhan perintahkan tidak mau. Tapi ketika saya mengasihi orang, kayaknya itu baik. Apakah Tuhan berkenan? Mari kita akan belajar di minggu-minggu yang akan datang. Karena Alkitab mengatakan orang yang kukasihi, dia kudidik, dia kuhajar. Ketika saya mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, berarti komponen yang pertama, saya akan menuruti segala perintah Tuhan. Kasih, mengampuni, setia, taat, melakukan hal-hal yang memberkati orang. Dengan hidup, bukan dengan materi saja. Karena ketika saya mengatakan saya mau santuni orang, orang di luar kita punya kekayaan yang lebih banyak, dia bisa berkorban yang lebih banyak dari saudara dan saya. Tapi belum tentu itu berangkat dari hati yang benar. Karena hanya sampai pada tahap kasihan. Namun ketika saudara mengatakan saya mengasihi Tuhan, dan saudara memberikan tidak sebanding dengan orang lain, tapi itu berangkat dari hati saudara yang mengasihi, Tuhan akan indahkan. Halo, Tuhan akan indahkan. Karena bukan materi saja, bukan materi, kualitas Tuhan, hati. Itu sebabnya Alkitab bilang barang siapa mengasihi aku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dompetmu, kan tidak ada. Iya kan? Dengan segenap kekayaanmu kan tidak ditulis. Betul enggak? Dengan segenap apa yang di rumahmu kan tidak ada juga. Tapi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi 3 hal ini yang selalu ada. Kalau saudara mengasihi orang dengan wow begitu, tapi hati saudara tidak ada, berarti itu sama halnya dengan praktek orang dunia biasa. Kasih makan orang di jalan-jalan, biasa, sesudah itu ya aman. Tapi kasih yang Tuhan mau adalah pertama-tama mengasihi Tuhan, ikuti perintahnya, hidup dalam aturannya, baru kasih yang kedua sama. Saudara bisa mengasihi orang lain. Berangkat dari hati yang benar. Yang kedua, ketika saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, kita terikat menjadi satu dalam ikatan kasih dengan Tuhan. Halo? Ketika saudara mengatakan bahwa saya mengasihi suami, saya mengasihi istri, saudara terikat menjadi satu kesatuan dengan istri saudara, dengan suami saudara yang menikah. Terikat enggak? Terikat? Rasakan keterikatan itu? Ya, rasakan? Apakah suami-suami yang mengasihi istri, aku mengasihi kamu sayang, honey, beb, gitu ya. Ya kan? Tapi ketika mau jam makan, saudara makan di luar, ditelepon istri dan saudara mengatakan, istri mengatakan, honey, say, beb, di mana? Udah makan belum siang ini? Kamu makan duluan aja, aku makan di sini dengan teman. Itu bukan kualitas kasih, itu omong kosong. Karena ketika kasih itu berarti ada keteraturan yang dibuat. Jam sekian saya harus pulang makan.
Keterbukaan dalam kasih, amin. Tuhan dengan saudara dan saya terbuka. Dia mau juga kita terbuka dengan dia. Sama halnya saudara dengan pasangan saudara. Ketika saudara mengatakan, hari ini saya pulang telat. Mam, kamu makan duluan. Sayang, kamu makan duluan, jangan tunggu saya. Karena saya pulang telat. Kemungkinan besar, saya mungkin dalam meeting, saya sudah makan di sana. Tapi saya akan berusaha, kita kontak ya. Dalam kasih. Ada keterikatan, kata terikat. Halo? Terikat. Terikat itu dalam bahasa yang saya bisa pakai begini. Saudara dengan pasangan saudara diborgol. Kita terikat dengan Tuhan dalam satu ikatan kasih dengan dia. Artinya begini, ketika Tuhan mengatakan saya mengasihi kamu, otomatis Tuhan yang ada di depan saudara. Kalau dia mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, berarti ketika saudara tidur, yang mengasihi saudara sedang menjaga saudara. Ketika saudara dan saya tidur. Halo? Amin? Amin. Ketika saudara bangun tidur, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang mengasihi saudara sudah siapkan. Dia akan sampai pada satu titik. Ada orang siapkan lubang buat dia untuk dia masuk. Aku akan luputkan dia di lubang itu. Siapa tindakan yang mengasihi itu? Tangan itu siapa? Tuhan. Karena saudara terikat dengan dia. Kita terikat menjadi satu. Kata menjadi satu berarti manunggal. Tuhan melebur dirinya mati buat saudara dan saya di kayu salib. Berarti dia menjadi manunggal dengan saudara. Dia mau kita manunggal dengan dia. Menjadi satu dengan dia. Dalam satu ikatan kasih. Berarti saya bisa merasakan hati Tuhan. Ketika saya jauh dari Tuhan. Ketika saya melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hatinya. Ketika orang yang mengatakan dia terikat dengan seseorang. Berarti dia tahu orang ini sedang merasakan apa yang saya buat. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan kualitas hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Halo? Saudara pernah merasakan ketika saudara berbuat curang atau berbuat salah terhadap pasanganmu. Dan saudara bisa, aduh kasihan. Aku sudah membuat sesuatu yang tidak baik buat dia. Pernah merasakan itu? Itu akal budi yang bermain. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang dibilang kita menjadi satu dalam ikatan kasih. Amin. Tuhan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang curang di luar saudara atau di belakang saudara dan saya. Dia melakukan semua transparan, kualitas, akuntabel. Dan dia melakukan dalam integritasnya. Dia mengikat dirinya dengan kita sekalian dalam satu ikatan kasih. Dan dia mengatakan, aku mati buat kamu. Aku memberkati kamu. Aku menjaga kamu. Keturunanmu diberkati. Amin. Yang ketiga, rela hidupnya diatur oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya relakan, sama-sama katakan saya relakan hidup saya diatur sama kekasih saya. Ulang, saya relakan diri saya, hidup saya diatur sama kekasih saya. Yesus dengan saudara sudah terpisah oleh maut, dia sudah di sorga. Tapi kasihnya tidak pernah kadaluarsa. Amin. Dia bilang aku pulang ke sorga. Dan aku memberikan bagimu seorang penolong yang lain. Dialah yang akan menolongmu. Parakletos Roh Kudus. Amin. Dia pulang ke sorga bukan dia tinggalkan saudara dan saya sendiri yatim piatu. Tidak punya pengharapan. Dia pulang ke sorga, rahasia orang yang mengasihi, yang mati dan berkorban buat saudara dan saya. Ketika dia pulang, bukan akhir dari segala-galanya. Dia memberikan satu penolong yang lain, yang bobotnya sama dengan dia. Roh Kudus, yang akan menuntun saudara dan saya di dalam segala kebenaran. Mengajar kita, menghibur kita. Dialah yang disebut roh penghibur dan roh kebenaran. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan, hari ini saya mengasihi Engkau lagi. Terima kasih buat darah-Mu dan pengorbanan-Mu yang sudah menebus saya, menyelamatkan saya.
saya punya pengharapan. Haleluya. Mari kita Roma pasal 12 ayat 9. Bagian terakhir, saya tidak tutup dengan kata-kata closing, saya tutup dengan kebenaran. Hendaklah kasih itu jangan apa? Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang apa? Dan lakukanlah yang apa? Jadi saudara dengan Tuhan, jangan pura-pura. Kita tidak bisa curiga sama kasihnya, karena dia sudah tulus. Sebaliknya kita ini loh. Itu sebabnya kalau dibilang dalam kitab Roma oleh Rasul Paulus, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita bisa berpura-pura dengan Tuhan? Bisa enggak? Halo? Bisa. Saudara tahu ada cerita orang pura-pura? Ada. Waktu dia pergi ke laut dengan anaknya, mereka sedang menangkap ikan yang banyak, tiba-tiba ada petir yang menyambar di langit, di laut itu. Mereka lihat di tengah malam, kosong kiri kanan, gelap gulita, kilat menyambar terang. Dan anaknya mulai mengatakan, "Papa, kita akan celaka di sini." Papanya mengatakan, "Tenang, nak, tenang. Kita punya Yesus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Yesus, kalau Engkau mengasihi kami, saya dengan anak saya, tolong kami selamat dari badai ini. Dan bawa kami pulang dengan mata angin. Dengan mereka pakai perahu layar yang kecil. Hanya angin yang mengantar mereka ke laut. Dan angin juga yang bisa membawa mereka pulang ke daratan. Kalau saya selamat dengan anak saya, maka ikan di dalam perahu ini aku akan bagikan buat orang-orang." Saudara tahu selamat atau tidak mereka? Selamat. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Selamat Tuhan tiup. Mereka pulang. Sampai di daratan. Bapaknya mulai mengatakan, "Kita selamat nak." Anaknya ingatkan dia, "Papa, tadi kan Papa bilang, waktu kita selamat, semua ikan yang kita dapat kita akan bagikan." Tuhan kan tidak lihat. Adik lihat, Tuhan dah? Tidak. Ya sudah diam, tenang aja. Ini pura-pura enggak? Halo? Pernah terjadi begitu dengan saudara? Halo? Pernah? Sering kalikah? Kadang-kadang? Atau saudara lupa juga? Lupa pura-pura sama Tuhan? Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura, berarti tulus. Amin. Kalau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, kualitasnya harus nampak. Amin. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Yang di rumah-rumah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita mau sama-sama tinggal di dalam kasih-Nya. Mari siapkan hati saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Kita siapkan hati kita. Tim pujian dan penyembahan akan siapkan pujian. Kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Gantikanku, Haleluya. menanggung dosaku. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah bisa siapkan hosting dan anggur. Atau saudara bisa siapkan biskuit atau roti. Saudara bisa siapkan sirup, teh atau air putih saja. Kalau saudara tidak punya anggur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yang ada di Segenap Glory Hall. Bawa hati saudara, tenggelamkan hatimu dalam kasih.
Jika saudara bisa nyanyikannya, nikmati bait lepas bait dari pujian ini. Terima kasih, haleluya. Saya minta para pelayan yang sudah siap bisa membagikan anggur dan hosti kepada semua umat Tuhan yang ada dalam ruangan ini. Segala kesalahan yang kudus mulia, buat kuasa darah-Mu membasuh setiap hatiku. Haleluya. Engkau menghidupkan Jika ada yang terlewatkan, silakan angkat tangannya. Guru-guru sekolah minggu, kita angkat roti. Saudara bisa membuka, bisa mengangkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kalau saudara sudah siapkan roti dan anggur, saudara bisa angkat roti di tangan kanan saudara. Saudara dan saya bisa angkat setinggi-tingginya. Kita berikan penghormatan yang tertinggi kepada semua pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Bapa, 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 terima kasih. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Engkau menghidupkan Amin Tuhan, terima kasih. sungguh mulia kuasa Sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh amin Tuhan. mulia, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa dengan roti yang sudah kita angkat. Dengarlah firman Tuhan. Pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjamuan malam, Ia mengambil roti, Ia mengangkatnya dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya, menjadi peringatan akan aku. Kami berterima kasih Tuhan buat tubuhmu yang dihancurkan. Terima kasih buat karyamu yang ajaib. Terima kasih Bapa
setiap cambukan yang mengena pada tubuhmu, yang mengeluarkan daging dari tubuhmu, itu berkuasa menyembuhkan kami, berkuasa memulihkan kami. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa tubuh Kristus yang dihancurkan bagi saudara dan saya itu berkuasa oleh bilur-bilurnya? Saudara dan saya disembuhkan, kita dipulihkan di dalam nama Yesus. Kita mengambilnya, menerimanya, dan kita percaya di dalamnya ada kuasa Allah yang bergerak, ada kuasa Allah yang bertindak. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya disembuhkan. Pernikahan kita disembuhkan, rumah tangga kita disembuhkan, anak-anak kita disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang percaya dengan iman, mari dengan pengucapan syukur kita makan bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara bisa membuka cawan. Kalau saudara sudah bisa membuka cawan yang ada, pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Kita angkat setinggi-tingginya. Kita berikan penghormatan kepada Allah Bapa di surga. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menjadi perantara buat saudara dan saya. Haleluya. Demikian sesudah makan, Ia mengambil cawan, lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, apakah saudara yakin dan percaya bahwa darah Yesus yang mengalir dari kayu salib itu berkuasa untuk menyembuhkanmu, berkuasa untuk menghapus segala dosa-dosamu, berkuasa untuk menguduskanmu, berkuasa untuk menyucikanmu, dan berkuasa untuk membenarkan saudara dan saya. Dengan iman dan percaya, kita dimungkinkan untuk masuk dan minum bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu, kasih-Mu yang berkualitas, yang menjamah, kasih yang menjangkau kami ketika kami dibuang, ketika kami diabaikan, ketika dunia tidak mempedulikan kami. Kasih-Mu yang memilih kami di tempat-tempat yang kami tidak ketahui, tempat-tempat di mana kami tidak bisa melihatnya. Kasih-Mu yang memungut kami di saat kami tertinggal, terpuruk. Kasih-Mu yang mengangkat kami, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang mengubah kami, kasih-Mu yang mempertegas masa depan kami, masa depan yang diberkati, masa depan yang gilang gemilang. Kasih-Mu yang menjaga kami dan merawat kami, kasih-Mu yang berkualitas, yang mengampuni kami, menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang terpikat kepada bapa leluhur kami, nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Kasih-Mu dengan kualitas yang sama yang ditunjukkan
kayu salib. Engkau berkata, karena begitu besar kasih-Mu akan kami, Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pertemukan kami dengan kasih-Mu. Kami terikat dalam kualitas kasih dan menyatu dengan kasih-Mu. Kami rela hidup kami diatur oleh kekasih jiwa kami. Kami mau rela menuruti segala firman-Mu dan perintah-Mu. Ketika kami salah, kasih-Mu tidak menghukum kami. Kasih-Mu mendidik kami, membawa kami di jalan yang benar. Ketika kami keliru dalam perjalanan kami, Engkau tidak menimpakan hukuman dan tulah. Engkau menanti kami dengan sabar. Terima kasih Bapa. Saudara yang membutuhkan kasih Tuhan, bisa mengangkat tangan saudara. Setiap tangan yang diangkat, Bapa turunkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tangan-Mu yang berlubang paku, yang rela disalibkan bagi saudara dan saya. Tangan-Mu yang sedang terkedang di atas setiap anak-anak-Mu, menjangkau mereka. Kasih-Mu yang membalut setiap luka, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang mengangkat, kasih-Mu yang menetapkan, dan kasih-Mu yang membawa kami untuk melihat bahwa di dalam Engkau ada masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami hari ini. Tuhan tuntun kami, dan tolong kami, mampukan kami untuk hidup di dalam jalan-jalan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Amin. Seberapa yang diberkati, lambaikan tangannya. Luar biasa, semua kita diberkati, amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan hari ini akan dijalankan 2 kali. Yang pertama yaitu persembahan umum, dan yang kedua untuk persembahan pembangunan. Puji Tuhan, kita akan angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, tibanya saat Bapa kami akan menabur. Untuk di tempat ini Tuhan, biarlah setiap taburan yang ada hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Persembahan akan diberikan setelah ibadah selesai di kotak di belakang. Saat ini saya undang semua untuk berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita akan berdoa buat anak-anak Kanaan Kids. Kami persilakan anak-anak Kanaan Kids untuk bisa masuk. Ayo semua. Mari anak-anak. Haleluya. Yang ada anak-anak kecil bisa dibawa saja, mama bapaknya bisa menggendong, tidak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah yang ada di tempat ini bisa arahkan tangan dan kita memberkati anak-anak kecil yang Tuhan percayakan sebagai milik pusaka Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mari semua anak-anak kita berdoa, siapkan tangannya, kita berdoa. Haleluya, kami percaya bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah Allah gariskan kepada kami, itu turun juga dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tristan, aku berdoa kepada Dev, aku berdoa kepada Deren, aku berdoa kepada Maria, aku berdoa kepada Rahel, aku berdoa kepada Roman,
Aku berdoa kepada April, aku berdoa kepada Evan. Diberkatilah anak-anak ini sebagai milik pusaka di rumah Tuhan. Mereka bertumbuh, berkembang, cinta Tuhan, takut Tuhan sedari kecil ada pada mereka. Gariskan bagi mereka masa depan yang diberkati, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan dan berkat. Mama papanya diberkati oleh Tuhan, sehingga anak-anak ini melihat Tuhan yang nyata dalam hidup papa ibunya. Mereka bertumbuh dalam lingkungan kasih yang mengasihi, sehingga mereka dibawa oleh Tuhan untuk melihat semua keberkatan. Cita-cita mereka, masa depan mereka diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga Allah terus membawa mereka dalam peningkatan-peningkatan hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari sama-sama umat Tuhan. itu ada dengan kami. Raja yang ada di bumi dan Raja yang duduk di sebelah kanan, yang memerintah sebagai Tuhan dan Raja, yang ada sampai dengan hari ini. Kami hidup dalam wilayah kerajaan Allah, aman dan teratur, semuanya terjamin oleh Allah. Dan aku mempercayakan semua yang terbaik terjadi atas anak-anakmu, para imam-imam yang melayani, semua para pemimpin-pemimpin, semua para taruna-taruna, laki-laki dan perempuan yang ada di Sakinah Glory Hall dan yang ada di rumah-rumah, diberkati oleh Allah. Kasih yang dahsyat dari Tuhan menimpa kami, sehingga kami hidup di dalam pengawasan kasih Tuhan, di dalam area kasih. Kami berlimpah-limpah dan kami menikmati pemeliharaan Allah. Di minggu yang baru, awal bulan ini,
kami melihat pertolongan, kami melihat mujizat, kami melihat Tuhan bela, kami melihat Tuhan menyelamatkan, kami melihat Tuhan menyertai terjadi atas kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada di luar pulau, diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang tidak bersama hari ini dalam liburan mereka, diberkati. Aku berdoa juga yang ada di Sumba, diberkati. Dengan semua yang sedang direncanakan, diberkati. Aku berdoa kepada anak-Mu yang sebentar akan berangkat juga, diberkati. Yang sakit anak-anak-Mu oleh bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus, aku percaya bahwa kami sembuh. Segala bentuk-bentuk penyakit yang ada dalam tubuh kami yang mungkin sudah di luar kontrol dan kendali para medis, aku percaya bahwa kehidupan terjadi, mujizat terjadi atas anak-anak-Mu. Terima kasih buat mujizat untuk anak-Mu Pak Samuel. Terima kasih bahwa dia sembuh, bahwa dia lebih dekat kepada Tuhan dan menikmati Allah yang dahsyat dan hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Mari umat kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa yang baik, menyinari engkau dengan wajahnya, menuntun engkau dengan kemurahannya, sejahteranya berlimpah-limpah atasmu. Kasih sayang dan damai dari putranya Yesus Kristus yang telah menebus kita akan menjaga, memelihara, mengasihi saudara dan saya. Roh Kudus, Maha Penghibur, sukacita akan menguatkan, menghibur, menolong saudara dan saya. Diberkatilah kita ketika kita keluar dari rumah Tuhan di tempat ini. Dibimbing dan disertai dengan keberkatan ketika kita masuk dalam rumah tangga kita masing-masing. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah, dilindungi kubu pertahananmu, kemamu dengan penjagaan keruk Tuhan. Sehingga malapetaka penyakit sampai kepada maut menjauh dari kemahmu. Sebab Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya. Semua berkat yang baik kami terima di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sebelum saudara tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menabur.